Halo teman-teman review jujur semuanya, kembali lagi dalam acara review jujur bareng Nusamba. Kali ini kita sedang ada di salah satu klaster di daerah Kaliwungu Selatan, yaitu klaster Amaryllis A Better Life. Ini adalah salah satu klaster hidden gem di daerah Kendal. Langsung saja, bagaimana bentuk perumahannya, kita langsung masuk saja. Nah, yang menarik di klaster Amaryllis ini yaitu melakukan one gate system atau hanya satu pintu akses masuk. Dan di sini juga dijaga selama 24 jam. Ini ada tulisan area ini diawasi CCTV selama 24 jam. Tentunya ini menjadi keunggulan di klaster Amaryllis ini tentang keamanan dan keamanannya. Oke, kita masuk untuk melihat rumahnya. Nah teman-teman, kita sudah masuk di area klaster Amaryllis ini. Tentunya banyak unit-unit yang sudah nampak di belakang saya. Dan lebar luas jalannya ini sangat luas, sekitar 5 meter. Dan ini ada dua pintu masuk, sebelah kanan dan sebelah kiri ini untuk pintu keluar. Tentunya untuk mobil sangat bagus agar tidak bersimpangan. Oke teman-teman, di salah satu pojokan nih di daerah klaster Amaryllis ini ada taman yang bisa dijadikan santai, menyantai di sore hari. Untuk menikmati sore hari ini ruang terbuka hijau juga di salah satu pojokan di daerah perumahan klaster ini. Kita bisa duduk-duduk santai di sini, ngobrol dengan teman-teman di taman kecil ini. Nah, di sini keunggulan di Taman Amaryllis ini salah satunya yaitu ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau itu nantinya ini akan dimanfaatkan sebagai playground. Di sini nanti akan dibuat taman kecil untuk bisa bermain sepak bola ataupun futsal, dan di sana juga nanti akan dijadikan taman sehingga membuat klaster Amaryllis ini ada taman kecil yang ruang terbuka hijau. Untuk ruang terbuka hijau di perumahan ini tentunya sangat menarik. Ada taman di salah satu perumahan klaster, bisa bermain untuk anak-anak kita nantinya. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, bisa dilihat di sini juga masih sisa lahan ataupun taman-taman ini bisa nantinya bisa dikasih tanaman-tanaman ataupun tumbuhan yang berbuah, karena ini masih tersisa banyak ruang. Ini ditanami rumput-rumput ya teman-teman. Nanti bisa dimanfaatkan, bisa ditanami buah-buahan ataupun yang lainnya. Yuk kita lanjut. Oke teman-teman, kita sudah ada di dalam komplek perumahan klaster Amaryllis ini. Nah, nanti di sini itu akan dibangun jalan paving. Ini kan masih dalam tahap pembangunan. Dan di sini kita lihat sudah banyak penghuni karena sudah banyak terdapat renovasi-renovasi. Salah satunya di sini. Ini ada penambahan di salah satu rumah. Ada penambahan di bagian depan atau carportnya ditambahi untuk sebagai mungkin nantinya ruang tamu ataupun sebagainya. Dan di sini juga terdapat yang sudah direnovasi menjadi 2 tingkat. Ini bisa juga untuk kostumisasi dari pembeli bisa request untuk bisa dibangunkan 2 tingkat ataupun bentuk lainnya. Oke, kita langsung masuk saja ke salah satu rumah untuk melihat ke dalamnya. Dan di sini nih sudah disediakan tempat sampah. Tentunya kebersihan dan keamanan di klaster Amaryllis ini terjamin.
Dan ini kita lihat untuk carportnya sudah disediakan kanopi untuk bisa buat mobil dan motor tentunya. Untuk carportnya sendiri luasnya 3 meter sampai 4 meter, ini bisa buat satu mobil dan satu motor. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam rumahnya. Mari. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam klaster percontohan rumah klaster ini. Di sini ruang utama, ruang tengah. Ini cukup luas. Ini sekitar 5 kali 4 meter dan tingginya sekitar 5 meter. Ini cukup luas untuk area atas sehingga sirkulasi udara bagus dan sudah menggunakan kaca untuk ventilasi sebelah sana sehingga ruangan menjadi pencahayaan lebih bagus. Dan yang uniknya di sini, ini teman-teman kita bisa lihat ada charger USB langsung. Dimana kita kan pengguna anak-anak milenial itu menggunakan smartphone semua, sehingga tanpa kepala charger kita langsung bisa ngisi smartphone kita. Di sini salah satu keunggulannya sudah menggunakan USB charger di bagian stop kontak. Dan ini teman-teman, ini juga unik. Biasanya perumahan itu hanya menggunakan satu saklar listrik. Di sini ada 2, yang menandakan berarti di rumah ini itu ada 2 arus listrik di bagian depan dan belakang. Semisal terjadi error, nanti bisa mengetahui di mana yang error. Kemudian kita lihat kamar yang utama. Kamar pertama ini teman-teman, kita masuk. Nah, ini adalah kamar pertama. Kamar utamanya ukurannya sebenarnya sama. Kamar 1 dan 2 itu ukurannya 3 kali 3. Di sini yang sebelah kamar utama itu ada 2 jendela menghadap jalan utama, sehingga pencahayaannya cukup terang dan bisa dibuka untuk sirkulasi udaranya. Ini bisa muat satu kasur, ya, satu kasur, dan di sini bisa nanti diletakkan satu almari belajar ataupun lemari baju. Oke, kita lanjut ke kamar yang kedua ya teman-teman. Ini yang kamar kedua, tepatnya ukurannya seperti kamar yang pertama. Di sini juga disediakan jendela untuk sirkulasi udara, tetapi agak lebih cahayanya kurang karena ini di bagian belakang. Di belakangnya nanti masih ada ruang belakang dapur. Untuk ruangannya sendiri 3 kali 3 menurut saya cukup untuk satu kasur dan satu almari. Kita lanjut ke bagian kamar mandinya. Nah, ini ada satu kamar mandi, ada shower buat mandi dan satu WC duduk, kloset duduk. Untuk ruangannya sendiri, ini cukup lega ya untuk bisa mandi dan buang air besar. Untuk headroomnya juga sekitar 4 meteran, cukup luas, tidak terlalu pengap. Dan kita lanjut ke ruang belakang. Nah, kita lanjut ke ruang belakang ini teman-teman. Nah, di sini sudah disediakan atau dibangun wastafel dan buat dapur masak-masaknya. Ini sudah disediakan dari pihak developernya sendiri, dan nantinya mungkin di sini itu bisa dijadikan sebagai laundry room dan tempat biasanya kalau orang-orang yang suka memelihara ikan bisa dijadikan di sini kolam ikan koi ataupun taman-taman kecil, sehingga membuat rumah ini sedikit lebih bagus untuk di bagian belakangnya, untuk bagian laundry room ataupun masak di dapur sini. Nah, di ruangan belakang ini cukup luas ya teman-teman. Ini cocok untuk kalian sebagai referensi ataupun pilihan rumah, karena nanti bisa direnov sesuai kebutuhan dari teman-teman. Yuk kita lanjut lagi. Oke, baik teman-teman, itu tadi salah satu bentuk rumah di klaster Amaryllis. Untuk lebih jelasnya kita tanya ke tim developernya aja. Yuk kita tanya-tanya. Oke teman-teman semuanya, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu tim manajemen dari PT Danar Mulia Jaya. Oke, kita kenalan terlebih dahulu dengan Mas siapa? Dengan saya Trian. Mas Trian ya.
Mas Trian, ini klaster Amaryllis ini itu ada berapa unit dan tipenya itu apa aja ya Mas ya? Oke, baik. Apa tadi namanya? Teman jujur apa tadi? Teman review jujur. Oke, teman review jujur, salam kenal ya. Iya. Jadi kali ini kita ada pengembangan unit baru yaitu klaster Amaryllis. Jadi kita hanya menyediakan hanya 65 unit saja. Jadi sangat terbatas sekali karena konsepnya klaster. Iya. Tentu saja one gate system. Dari 65 unit ini hanya sisa 14 unit per hari ini. Jadi kalau belum pernah kenalan mungkin bisa survei-survei dulu ke sini. Gitu. Itu berarti ada 65, sisa 14 ya Mas ya? Iya. 14 unit nih teman-teman. Berarti ini apa namanya cukup menarik ya? Cukup menarik, sudah tinggal 14 dan ini ada menerapkan tadi apa namanya one gate system. Itu one gate system itu gimana Mas? Ya, jadi one gate system itu adalah sebuah perumahan yang nantinya itu tersistem hanya satu pintu aja. Jadi keluar masuk sudah termonitor di situ dan dilengkapi juga CCTV, keamanan 24 jam, kemudian lingkungan yang nyaman seperti itu. Baik Mas Trian, ini berhubung bahas itu, ini fasilitasnya, fasilitas dan keunggulan di klaster Amaryllis ini apa aja nih sih Mas? Ya, seperti yang tadi saya utarakan, selain one gate system, ada keamanan juga ya. Tentunya karena kita adalah hunian komersil, yaitu adalah spesifikasinya. Spesifikasi kita yang gunakan adalah spesifik yang terbaik. Kemudian lingkungannya seperti yang tadi sudah dilihat juga. Jadi untuk akses jalan utama di klaster itu 15 meter jalan utamanya. Kemudian untuk fasilitas sanitarinya, untuk gorong-gorongnya kita udah tanam. Jadi jangan khawatir, seperti limbah-limbah keluarga udah tidak berbau lagi di luar seperti itu. Dan seperti lihat juga di sini kita untuk kelistrikan sudah menggunakan kombinasi tanam sama konvensional. Jadi untuk penerangan jalan umum kita sudah memakai kabel tanam di sini. Jadi lebih, kalau anak muda sekarang lebih estetik seperti itu. Mas kabel ya Mas? Iya, mas kabel. Oke Mas Trian, tentunya ini menjadi keunggulan ya di klaster ini ya, di klaster Amaryllis. Untuk apa namanya harga dan persyaratan orang bisa membeli klaster rumah di klaster Amaryllis ini apa aja Mas? Nah, kalau persyaratannya mudah sekali ya, apalagi sekarang kita sudah ada rekanan dengan Bank Nusamba. Jadi untuk segala persyaratan mudah sekali. Cukup seperti KTP identitas, seperti KTP, KK, kemudian NPWP, BPJS, kemudian persyaratan perbankan seperti slip gaji, rekening koran, kemudian itu aja sih. Jadi untuk syaratnya mudah, kemudian prosesnya juga sudah kita pernah proses juga di Nusamba, prosesnya sangat mudah sekali. Jadi bagi para mungkin pencari rumah yang butuh pembiayaan dan tentunya butuh rumah hunian yang nyaman, bisa pilih klaster Amaryllis dan untuk pembiayaannya di Nusamba gitu. Dan untuk range harganya sendiri gimana Mas? Ya tadi mungkin belum dijelaskan secara detail ya. Jadi kita itu ada tipe 36 dengan luasan 72 sama tipe 45 dengan luasan 90. Nah kebetulan tipe yang 36, 72 standar itu kita sudah sold out. Ya? Jadi kita ada tipe baru yaitu tipe 36 plus dengan luasan 72 meter persegi gitu. Itu range harganya berapa Mas? Yang sisa 36 plus ini ya? Range-nya mulai dari 300 jutaan aja, DP mulai 30 jutaan. 30 juta. Oke teman-teman, itu 30 juta sudah bisa mendapatkan rumah di klaster Amaryllis ini. One gate system juga keamanan terjaga, bersih, less kabel. Pokoknya ini juga hidden gem ya Mas ya. Sebuah klaster di hidden gem di daerah Kendal. Dan tepatnya ini alamatnya di mana Mas? Jadi alamatnya di Jalan Kaliwungu Boja, kilometer 2, itu tepatnya di Desa Protomulyo. Di situ ada gerbang itu bisa langsung masuk, ada petunjuk arahnya di pinggir jalan nanti. Oke, teman-teman, bagi yang mau mencari rumah atau yang ingin dan sedang mencari rumah atau perumahan, ini klaster Amaryllis ini salah satu rekomendasi atau referensi yang cocok bagi kaum muda yang ingin menikmati hawa yang masih
asri ya Mas ya, masih seger di daerah Kendal. Ini cocok untuk kalian bisa pilih di sini klaster Amaryllis. Oke? Keluarga baru itu sangat cocok Mas. Gimana Mas? Keluarga baru. Oke. Itu cocok kan, hawa-hawanya itu kan mendung-mendung, kemudian Mendung sadu ya. apa namanya suhunya dingin, itu untuk anak muda, Cocoknya. rumah apa keluarga muda sangat cocok. Oke, baik teman-teman, itu penjelasan yang sangat rinci dari Mas Trian. Penjelasan yang rinci dari Mas Trian untuk klaster Amaryllis ini. Terima kasih Mas atas penjelasannya. Oke teman-teman, review jujur itu tadi penjelasan tentang klaster Amaryllis dari Mas Trian. Oke, bagi teman-teman yang ingin atau sedang mencari perumahan klaster, ini adalah salah satu referensi yang bisa dipilih di klaster Amaryllis ini. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Tetap saksikan review jujur bareng Nusamba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Dadah.